Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wisdevia, NIM 2018 Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil tugas resum saya tentang kepemimpinan Ketua Muhammadiyah. Baik, yang pertama yaitu ada Ahmad Dahlan. Dalam kepemimpinannya, ia memiliki model kepemimpinan yang karismatik, inspiratif, dan pemberi panutan, dan memiliki kecerdasan intelektual, serta mampu menjadikan Muhammadiyah ini sebagai gerakan Islam yang berkemajuan dan menjadi cikal bakal pejuang kemerdekaan Indonesia. Baik, yang selanjutnya yaitu ada Ki Haji Ibrahim. Semenjak kepemimpinannya, kemajuan Muhammadiyah begitu sangat pesat. Muhammadiyah berkembang di seluruh Indonesia dan meresap di seluruh Jawa dan Madura. Dan di kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim ini juga mengadakan sebuah kongres di berbagai luar kota Jogja. Dan pada kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim ini, kegiatan-kegiatan yang patut dicatat dan yang paling penting yaitu bahwa Kiai Haji Ibrahim telah mendirikan Fund Dahlan yang bertujuan untuk membiayai sekolah anak-anak yang berekonomi menengah ke bawah. Kemudian ia juga mendirikan atau mengadakan kegiatan khitan masal. Selanjutnya yaitu ada Kiai Haji Hisham, di mana pada periode kepemimpinannya titik perhatian Muhammadiyah itu lebih mengarah ke pendidikan dan pengajaran, baik itu pendidikan agama maupun pendidikan umum. Dan pada periode kepemimpinan Kiai Haji Hisham ini, Muhammadiyah telah membuka sekolah dasar 3 tahun. Dan kebijakan Kiai Haji Hisham dalam memimpin Muhammadiyah saat itu diarahkan pada modernisasi sekolah-sekolah Muhammadiyah, sehingga selaras dengan kemampuan pendidikan yang dicapai oleh sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah kolonial. Kemudian selanjutnya ada Ki Haji Mas Mansur. Kepemimpinannya ditandai dengan kebijaksanaan baru yang terkenal dengan sebutan langkah Muhammadiyah, yang di dalamnya itu ada 12 langkah. Kemudian Mas Mansur juga banyak membuat gebrakan dalam hukum Islam dan politik umat Islam. Kemudian memperbolehkan untuk memanfaatkan perbankan guna memperbaiki kondisi perekonomian umat Islam. Kemudian ada Ki Bagus Hadikusumo. Ia merupakan pemimpin Muhammadiyah yang besar andilnya dalam penyusunan Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945, karena ia termasuk anggota PPKI. Dan peran Ki Bagus Hadikusumo ini sangat besar dalam perumusan UUD 1945. Baik, selanjutnya ada Buya Haji Ahmad Rashid Sultan Mansur. Pada masa kepemimpinannya, upaya pemulihan ruh Muhammadiyah di kalangan warga dan pimpinan Muhammadiyah lebih digiatkan. Untuk itu ia memasyarakatkan 2 hal. Yang pertama yaitu merebut khasyah atau takut pada kemurkaan Allah. Dan yang kedua itu mengusahakan buqoh mubarakah atau tempat yang diberkati, dan mendidik anak-anak untuk belajar membaca Al-Quran.
Dan saat beliau memimpin, Muhammadiyah juga berhasil merumuskan Hitah Muhammadiyah pada tahun 1956 sampai 1959, atau yang populer disebut dengan Hitan Palembang. Kemudian ada Ki Haji Muhammad Yunus Anis. Selama periode kepemimpinannya, Yunus Anis mengawal gagasan tentang kepribadian Muhammadiyah. Lalu ada Ki Haji Ahmad Badawi, di mana kepemimpinan Ki Haji Ahmad Badawi ini mulai melangkah membina kembali Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan tajdid. Kepemimpinan Ki Haji Ahmad Badawi ini membuahkan hasil, meskipun fitnah dan tuduhan miring kepada Muhammadiyah masih terus mendengar. Tetapi warga Muhammadiyah sudah berani dengan lantang mengatakan tidak. Dan kepemimpinan Ahmad Badawi tidak hanya memikirkan Muhammadiyah dan keselamatannya saja, tetapi juga mendorong lainnya agar selamat pula dari fitnah dan ancaman pembubaran. Selanjutnya ada Ki Haji Fakih Usman. Muhammadiyah periode 1968 sampai 1971 berlangsung dan berjalan dengan program-program gebrakan, misal dalam hal menjalin hubungan ukhuwah Islamiyah antar lembaga, organisasi massa, dan organisasi politik Islam. Selanjutnya yaitu ada Ki Haji A.R. Fahrudin. Selama menjabat sebagai ketua Muhammadiyah, A.R. Fahrudin telah mampu memadukan gaya kepemimpinan karismatik atau yang biasa disebut dengan ketokohan individu ke dalam sistem kepemimpinan Muhammadiyah yang birokratik dan rasionalis. Kemudian A.R. Fahrudin ini telah banyak menghadirkan pemikiran-pemikiran Islam, diantaranya mengenai Muhammadiyah yang membahas mengenai pemikiran Muhammadiyah, dan ibadah yang membahas mengenai ibadah Muhammadiyah dan pedoman dalam berkeluarga Muhammadiyah. Kemudian ada Ki Haji Ashar Bashir. Muhammadiyah di bawah kepemimpinannya cukup intens, memunculkan banyak kegiatan yang berbentuk pengajian, kajian dalam mengurai berbagai persoalan keumatan dan pemikiran Islam. Kemudian ada Profesor Dr. Haji Amin Rais. Amin Rais dalam kepemimpinannya menggunakan pola kepemimpinan karismatis dan transformatif, sehingga cenderung tidak terjadi perpecahan di tubuh Muhammadiyah dalam menyikapi perubahan orde kepemimpinan nasional. Selanjutnya ada Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'rif sebagai ketua Buya Syafi'i, kemudian mengemudikan perannya dalam mendimanisasi Muhammadiyah agar dapat secara optimal menggerakkan usaha-usaha tajdid dan cita-cita pencerahan yang hendak diraihnya. Jangan sampai gerakan pembaharuan sebagai dasar filosofi Muhammadiyah tergerus dan hanya sebagai slogan kosong dalam aktualisasi gerakannya. Selanjutnya ada Profesor Dr. Haji Din Syamsuddin. Din Syamsuddin cenderung menampilkan
kepemimpinan yang akomodatif, rekonsiliatif, sembari terus berikhtiar merendam ketegangan antar pemeluk agama serta mencari corak gerak perjuangan yang kontributif dan saling mendamaikan. Baik, yang selanjutnya yaitu ada Profesor Dr. Andes Malik Fajar. Malik Fajar ini masih menikmati pekerjaannya sebagai guru. Ia aktif mengajar di Universitas Islam Negeri Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Malang. Ia mengawali karir sebagai guru SD di Taliwang, Nusa Tenggara Barat. Puncaknya menjadi Menteri Pendidikan Nasional. Kemudian yang selanjutnya itu ada Profesor Dr. Haji Bambang Sudibyo. Ia merupakan guru besar Universitas Gadjah Mada yang juga mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Seorang akademisi yang memiliki sentuhan dengan politik dan bisnis. Sebagai seorang ekonom, Bambang memiliki kepedulian terhadap permasalahan dunia politik dan terus memantau perkembangan politik di Indonesia. Kemudian ada Dr. Andes Haji Dahlan Rais. Dahlan Rais mengatakan, dalam mempersiapkan generasi penerus, kepemimpinan di Muhammadiyah ini harus memprioritaskan perkaderan. Dan Dahlan juga berharap frekuensi perkaderan di Muhammadiyah ini juga perlu ditingkatkan. Lalu yang terakhir yaitu ada Haidar Nasir. Haidar Nasir ini adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah tahun 2015 sampai tahun 2020 ini. Haidar Nasir ini dikenal sebagai sosok pemimpin yang rendah hati dan juga sederhana. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.